因此损耗了心魂之力，竟然激发了青莲地剑。地剑只有剑性，可这徐长卿的修为，不如我等联手，先将这长青方才激发地剑，如加以利用，撞我山门。长青修为难以寸进，剑我是不会。师弟，把剑收回去。子勋愿意。想必是个只有他一言为法。Hello guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan buat Donghua Legend of Lotus Fairy Sword atau Qing Lian Jian Xianchuan. Donghua baru yang masih hangat keluar dari oven. Di part kali ini kita semua bakal melihat para tetua lembah Kunlun yang berdebat satu sama lain karena si Cancing. Kira-kira apa yang terjadi tuh? Kok si Cancing tiba-tiba didebatin gitu kan? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat para tetua lembah padang teratai yang menggunakan formasi seni pemimpin jiwa untuk mengumpulkan jiwa si kakek ke dalam teknik teratai kuno. Ya tujuannya buat dibangkitkan ya kan? Setelah itu mereka memberikan teratai kuno kepada Zhisun beserta batu roh tingkat tinggi. Pada akhirnya Wuya, Zhisun dan Cancing pun pergi. Di perjalanan Wuya menjelaskan sebentar lagi mereka bakal sampai di Kunlun. Dia memutuskan untuk pergi ke Jet Void Peak bertemu dengan para master Kunlun dulu. Gak lama kemudian di depan mereka sudah terlihat bangunannya begitu megah dan terdapat banyak kultivator yang sedang berlatih di sana. Wuya memberikan informasi juga ada 5 petinggi tetua lembah Kunlun ini. Setelah mereka sampai, mereka pun langsung disambut oleh para tetua petinggi Kunlun. Xuan Yu yang melihat Zhisun langsung menduga dia ini pastinya sebentar lagi bisa memurnikan pil legendaris karena sekarang aja rananya udah berada di Spirit Gathering tingkat 8. Yang dimana itu membuat para tetua yang lainnya mulai tertarik dengan Zhisun. Namun mereka juga penasaran dengan orang yang tidak sadarkan diri di belakangnya itu. Yang tidak lain adalah MC kita alias Cancing. Wuya pun memberikan informasi kalau Cancing ini bisa mengendalikan pedang kaisar, namun dia itu masih berada di tahap awal pengumpulan Qi. Dia sampai meminta izin membawa kedua anak ini untuk tinggal di alam Kunlun dan akhirnya kita masuk ke intro ya guys ya. Setelah itu mereka semua berdiskusi di sebuah ruangan yang ternyata setelah diperiksa salah satu penyebab Cancing sampai sekarang itu belum sadarkan diri itu karena tubuhnya tidak kuat guys, menahan kekuatan dari sang pedang kaisar. Nggak heran sih, rananya aja masih rendah ya kan? Itu semakin membuat Zhisun khawatir dengan sang kakak. Mereka mulai beranggapan kalau semisal Zhisun yang mewarisi pedang kaisar itu, pasti nggak bakal terjadi hal seperti ini. Karena Cancing terlahir dengan tantian yang cacat guys. Jadi di rananya masih di pemurnian Qi tingkat pertama, nggak bakal bisa menahan besarnya kekuatan pedang kaisar. Aduh, sepertinya semua orang berpihak kepada Zhisun ya guys ya. 因此损耗了心魂之力，竟然激发了青莲地剑。地剑只有剑性，可这徐长卿的修为， Nggak lama dari itu, Kepala Akademi Tianting Chen maju dan penasaran. Dia mencoba memeriksa Cancing secara langsung. Namun apa yang terjadi? Setelah dia memeriksa tubuh Cancing dan juga masuk ke dalam lautan spiritualnya, dirinya dibuat terkejut bukan main karena ternyata benar-benar ada pedang kaisar yang sangat besar dan memiliki kekuatan super dahsyat di dalam tubuhnya Cancing. Alhasil karena kekuatan pedang kaisar itu sangat besar, sampai si Chen yang berada di sana pun kewalahan, hampir terhisap oleh kekuatan pedang itu. Waduh, padahal Tianting Chen ini salah satu tetua terkuat di lembah ini guys.
Sehingga saat keluar dia menceritakan hal itu di mana dia hampir terhisap oleh kekuatan abadi sang pedang kaisar. Salah satu dari mereka bingung guys. Padahal Chen Chen ini memiliki kultivasi tinggi. Tapi baru masuk bentar udah kewalahan aja guys menangani sang pedang kaisar. Namun Chan Qing yang menerima pedang itu di dalam tubuhnya malah seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Bener juga ya. Apa jangan-jangan ini karena Tantiannya yang cacat? Setelah itu mereka di sana pun mulai menduga mungkin Chan Qing tidak akan bisa memadatkan roh abadi walaupun berlatih selama 10 atau 20 tahun ke depan. Padahal kekuatan abadi pedang kaisar ini merupakan salah satu kunci untuk mengalahkan sekte iblis. Mereka mulai khawatir nih guys, kalau pedang kaisar ini nggak bisa digunakan semaksimal mungkin. Jadi kalau nggak maksimal, nggak bakal bisa melawan si kaisar iblis nanti. Zheshun juga bingung kepada sang kakak, yang ternyata kondisinya separah itu ya. Mereka mulai menyayangkan sang pedang kaisar itu tidak memiliki Zheshun yang super jenius dan memiliki ranah tingkat tinggi, malah pilih seorang sampah yaitu Chan Qing. Ya elah, kalian gak tahu aja seberapa hebat Chan Qing, lihat aja nanti ya. Gak lama dari itu, salah satu tetua memiliki sebuah ide cemerlang. Jadi dia menduga nih guys, pasti si Chan Qing itu belum sepenuhnya mewarisi sang pedang kaisar. Sehingga dia berencana untuk memancing pedang kaisar keluar dari tubuhnya Chan Qing dan membiarkan para kultivator jenius lainnya mencoba pedang kaisar itu. Namun jika semisal di masa depan Chan Qing berhasil meningkatkan kekuatannya, maka mereka bakal mengembalikan pedang kaisar itu. Masa gitu ya guys? Kalau Mimi sih kagak mau. Belum tentu juga orang yang mendapatkan pedang kaisar nanti bakal mengembalikan pedang itu. Pasti tergiur sama kekuatan. Mereka berpikir kalau pedang kaisar di tangannya Chan Qing sekarang itu hasilnya nihil atau nggak guna guys. Usulan itu membuat para tetua yang lainnya setuju. Namun si Zheshun sebagai adik kesal dan menolak saran itu dong. Karena pedang kaisar sudah memilih Chan Qing secara langsung dan secara sadar. Jadi nggak ada orang yang boleh mencuri pedang itu guys. Mereka menenangkan Zheshun dan menjelaskan kalau mereka itu nggak mencuri pedangnya, tapi cuma dipinjam sementara kekuatan pedang kaisar itu. Ya, kalau kalian ambil sekarang belum tentu di masa depan bakal dikembalikan. Itu masalahnya ya kan? 不如我等联手，先将地这长青方才激发地气。如加以利用，壮我山门。长青修为难以寸进。 Para tetua sampai menawarkan pedang kaisar itu kepada Zheshun yang memiliki kekuatan tingkat tinggi dan jenius. Tapi Zheshun gak peduli guys, karena menurut dia hal itu sama saja dengan mencuri. Terlebih lagi nantinya kalau hal itu benar-benar terjadi, si kakek bakal meninggoy dengan sia-sia. Sampai-sampai Zheshun mengancam para tetua guys. Kalau mereka masih menginginkan pedang kaisar itu, maka mereka harus melewati nyawanya dulu. Alhasil itu membuat para tetua auto emosi. Karena mereka melakukan hal tersebut juga demi sekte abadi. Tapi di antara semua orang di situ hanya satu orang saja yang mendukung Zheshun, yang tidak lain adalah Qiuya. Dia menenangkan para tetua guys, karena kedua orang tuanya Zheshun dan Chan Qing merupakan teman lamanya, dan dulu dia mengaku tidak sempat menyelamatkan kedua orang tuanya Zheshun dan Chan Qing. Maka sekarang dia memutuskan untuk melindungi anaknya dari segala macam bahaya. Jadi dipastikan dia nggak bakal setuju mengenai rencana itu. Qiuya tanpa takut sampai mengeluarkan pedang esnya untuk mengancam para tetua. Alhasil itu membuat para pemimpin sejati Kunlun Xuanyu ikut terbawa emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Waduh, sesama sekte kok malah berantem nih, kacau. Untungnya Tianting Chen Chen menenangkan mereka dan menyuruh mereka untuk menarik kembali kekuatannya.
弟，把剑收回去。 Setelah itu Sonye sudah menarik kekuatannya pun segera pergi dari sana. Salah satu tetua juga pergi akan mempertimbangkan karena si Wuya nggak setuju dengan rencana itu, kira-kira kedepannya seperti apa. Chen Chen cukup penasaran apa yang dilakukan Wuya selanjutnya terhadap Changqing dan Zhisun. Nggak lama dari itu, sang tetua muda sekaligus salah satu tetua wanita di sana menyarankan agar Zhisun bergabung ke sekolahnya saja. Dia bakal mengajari Zhisun soal kekuatan dan mengendalikan amarah. Chen Chen setuju akan hal itu. Terlebih lagi, Zhisun bakal mempelajari seni pedang salju yang sangat cocok buat dia. Sehingga tanpa basa-basi, Zhisun pun bersedia untuk masuk ke akademinya. Karena dia berpikir, guys, pada saat tadi para tetua itu memperebutkan pedang kaisar milik Changqing, si tetua wanita ini kayak nggak ikut campur alias netral. Jadi karena itulah dia mempercayai tetua ini mulai sekarang. Setelah itu Qiuye berterima kasih karena sang tetua ingin mengajarinya. Karena semua masalah sudah diselesaikan, maka sekarang si Wuye dan para tetua pun bergegas bubar dari sana. Tianting Chen Chen yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sekte pedang teratai hijau pun pergi bersama Wuye ke suatu tempat. 子勋愿意。想必是只有他一言未发。 Wadidaw, untungnya mereka tidak saling bertarung ya. Kalau bertarung sih hancur itu tempat, guys. Mau gimana pun mereka berdua itu adalah petinggi Kunlun satu sama lain. Bisa-bisa bukan cuma hancur bangunannya, bahkan menyebabkan perpecahan antar para tetua antar para akademi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya kepada Changqing? Pasti di episode depan si Changqing sudah bangun, atau mungkin lebih lama ya. Namun yang pasti Zhisun juga bakal menjadi semakin kuat karena dia menjadi murid langsung dari salah satu petinggi, yaitu tetua paling muda. Seperti apakah seni pedang salju? Tapi kalian sadar nggak satu hal, guys? Tonghua ini itu hampir mirip dengan Tonghua Wan Chietujun. Kakaknya si Ling Feng, adiknya Xiang Er. Cuma bedanya di sini adiknya itu tegas dan kuat, nggak kayak Xiang Er yang masih takutan dan lucu. Namun satu hal yang mesti kalian tahu kalau Tonghua ini bersama Wan Chietujun, studio pembuatnya itu sama, guys. Jadi kalian tahu lah ya, pasti karakternya ada yang mirip-mirip dan gambarnya rada mirip gerakannya. So, harusnya suka sama Wan Chietujun juga suka sama Tonghua ini dong. Selesai dulu untuk part 7 Legend of Lotus Fairy Sword Qinglian Jian Sanchuan. Ya serulah buat Tonghua satu ini. Update lagi nanti untuk part selanjutnya dan pastinya hanya di sini, Kandi Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.